Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Destinasi Pariwisata ingin membuat video tentang pengelolaan dan pemasaran yang ada di Museum Rumah Hos Cokroaminoto. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miftahul Ulum dengan NPM 0032. Nama saya Jangka Sumarasanto, NPM 001. Nama saya Devron Katedra, NPM 046. Untuk video keseruan lanjutnya, ikuti kita terus ya. Check it out. Langsung aja yuk tanya-tanya ke pengelolanya tentang pengelolaan Museum Hos Cokroaminoto ini. Oke, di sini saya sudah bersama dengan pengelola Rumah Hos Cokroaminoto. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri Bapak. Baik, nama saya Haris, pengelola Museum Hos Cokroaminoto. Oke. Jadi untuk daya tarik yang kita tawarkan itu karena berada di kampung lama juga, jadi kita kedepankan daya tarik yang unik itu untuk menarik wisatawan. Oke. Ya, pasti ada. Jadi untuk staf-staf yang ditempatkan di museum itu dibekali pelatihan atau dari pendidikannya itu harus sesuai dengan prosedurnya. Oke, baik. Untuk kritik masukan kita tanggapi positif, jadi kita terima semuanya, kita tampung. Jadi yang bisa kita betul benahi ya kita benahi, yang tidak bisa nanti dirembuk lagi. Ada, jadi dari kantor diberikan koordinator untuk memantau setiap stafnya yang ada di museum atau di lapangan, apakah sudah bekerja dengan baik atau sesuai standar prosedur. Jadi setiap bulannya pasti dikontrol, dicek. Ya, hari ini saya akan melanjutkan dari teman saya. Saya akan menanyakan masalah tentang pemasaran di Museum Hos Cokroaminoto, Surabaya. Ya, strategi utama dari kita berikan wadah di media sosial. Kita berikan konten tentang daya tarik yang ada di Surabaya, karena Surabaya ini banyak bangunan bersejarah, banyak bangunan cagar budaya. Jadi kontennya tentang heritage. Ya. Kalau dengan agen perjalanan atau operator tour, jadi biasanya agen yang datang ke sini itu kita ajak komunikasi untuk mendatangkan tamu. Iya. Begitu. Ya, kalau untuk wisatawan internasional, bisa kita bekerja sama dengan hotel-hotel yang ada di Surabaya dan agen-agen yang internasional. Itu kita kenalkan kalau Surabaya ini kota tua yang bersejarah, yang bisa menarik untuk wisatawan asing. Jadi kita ada sebuah web yang namanya Tiket Wisata Surabaya, yang digunakan pengunjung untuk masuk ke
ke destinasi wisata. Nah, di situ kita berikan form tiketnya, jadi bisa dipantau langsung berapa jumlah pengunjung di setiap destinasi, apakah naik turunnya itu bisa dilihat. Ya, jadi kita selalu dibekali oleh pimpinan dan koordinator untuk selalu menyiapkan 5S. 5S. Kalau di pariwisata pasti tahu Iya. ya, itu selalu diterapkan. Dan juga kalau ada pengunjung yang masih ingin yang tidak bisa kita berikan, ya kita beri pengertian. Ya, seperti itu. Baik, di sini saya sedang berada dengan salah satu wisatawan yang berkunjung ke Museum Hos Cokro Aminoto ini. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Tenggo. Sofia. Nadia. Saya dengan Bapak Reyang Kajeng Jati. Yang pertama tujuan kami ke sini adalah mengantar dari teman-teman komunitas Napak Jejak Sejarah yang tujuannya untuk mengelilingi kawasan kampung wisata Penili. Penilai aja atau Surabaya? Penili, Mas. Oh, penilai aja. Penili, ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, motivasi atau tujuan Bapak ke sini tuh apa ya? Tujuan kami adalah yang pertama adalah tetap sesuai dengan program kami dari komunitas, Mas, karena kami dari komunitas Bekantini Surabaya. Intinya adalah tetap mengedukasikan sejarah kota Surabaya yang memang notabene ada di beberapa tempat. Jadi untuk yang kali ini dengan teman-teman MJS kita arahkan ke kawasan Penili, Mas. Motivasinya begini, jadi darah perjuangan beliau yang membara itu ada pada saya, ada pada generasi-generasi yang akan datang gitu. Jadi menularkan apa ya, bahwa sejarah, bahwa perjuangan. Jadi apa yang kita cita-citakan itu butuh perjuangan. Semakin berat perjuangan pasti hasilnya juga semakin berat, semakin besar. Kalau boleh tahu. Jadi tadi awalnya mau mengenal sejarah lahirnya Bung Karno, tapi ternyata juga digiring ke sini. Gitu sih. Ya, sama. 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 Bagus banget sih, bisa memorable juga buat kita yang anak muda kan. Sejarah-sejarah yang terperinci kayak gini kan nggak dijelaskan di sekolah, jadi kita bisa tahu dari Museum Hos Cokro Aminoto ini sendiri. Mungkin banyak. Bagus, di museum ini tuh banyak gambar-gambarnya, jadi kita kayak lebih bisa memahami kondisi yang ada gitu. Jadi kayak nggak cuma tulisan-tulisan doang, jadi ada gambar-gambarnya. Kalau untuk pendapat saya tentang rumah Hos Cokro Aminoto ini sangat mengedukasi sekali, datanya juga lengkap dan akurat, bisa dipertanggungjawabkan terutama, dan untuk pembelajaran itu lebih simpel gitu karena datanya sudah jelas ada dan bisa dipelajari, dan beberapa artefak bukti-buktinya memang sudah terpajang semuanya, kayak gitu, Mas. Lalu untuk penjelasan sejarah di sini apa sudah cukup jelas atau kurang atau bagaimana gitu? Kalau untuk yang di kawasan Penili, kita ngomong dari kawasan Penili dan Pandian, semuanya sudah tertata dan memang sudah layak untuk dikonsumsi masyarakat untuk di bidang sejarah, Mas. Tentang rumahnya atau tentang sejarahnya? Tentang ini tempatnya. Rumahnya bagus, khas zaman-zaman kolonial dan masih terawat bagus gitu. Kalau tentang mau sejarahnya, mau nanya tentang sejarah nih, bagus. Jadi anak-anak muda kita itu siapa lagi yang mau melihat, menulis sejarah, karena sejarah itu ada cerita yang seharusnya kita tahu. Bagaimana beliau bisa memperjuangkan sesuatu yang menjadi target usaha perjuangan mereka, gitu, perjuangan beliau. Dan ini adalah bukti dari kelahiran beliau, terutama Hos Cokro Aminoto itu. Baik, selamat siang. Dengan Bapak dan Ibu siapa? どちら様でしょうか。私は淳と言います。あつし。はい。
Atsushi. 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 Iya. Atsushi. Namanya Atsushi. Atsushi. Ibunya Kusama. Kisae. Hisae. Atsushi. Hisae. Oke, selanjutnya berasal dari mana Bapak sama Ibu ini? Doko kara kimashita ka? 日本の名古屋から来ました。 Jepang dari Nagoya. Nagoya. Nagoya Jepang. Terus tahu tempat ini dari mana? この場所ご存知てるのはどこからですか？ガイドブックです。 Dari guide. Dari guidebook. Iya. Lalu motivasi apa Anda berkunjung ke sini? どうしてここに来るんですか？その動機は何ですか？スラバヤの観光地としてまあ乗ってるからですね。どどうしてスラバヤに来たかってことはい、そう。じゃあスラバヤにどうして来たかじゃなくてここへどうして来たかってこと。スラバヤとここと。あ、スラバヤね。そうですね。スラバヤ、ちょっとケディリに行きたかったので、クディリに Dia pernah ke Kediri. でスラバヤも来ました。 はい。 Terus ada yang nganuin tadinya ke Surabaya. Hai. Terusここにはどうしてですか？ガイドブックで載ってた。 Di sini karena guidebooknya. Jadi Surabaya ke Surabaya lihat guidebooknya untuk kenapa di sini. スラバヤの市内の観光地ってなかなかそんなたくさんないから、まあその一つとして。 Jadi karena pengen tahu karena Surabaya itu nggak terlalu banyak orang kenal antara tentang tempat pariwisatanya. Jadi orang-orang Jepang ini pengen kayak mengeksplor di situ. Kenapa sih kok nggak terlalu banyak? Oh, berarti menurut mereka ini Surabaya masih kurang terkenal pariwisatanya gitu. じゃああなたたちにとってSurabayaの観光地はまだ有名じゃなかと思っていますか？まだ有名じゃなかと思っていますか？有名じゃない。有名じゃないかと。ちょっと有名じゃないですねまだ。yang belum. Masih belum. スラバヤ自体がやっぱりあまり知らない。商業都市なんだというですね。 Iya, karena di Surabaya itu orang asing terkenal dengan kota bisnisnya, kerja, tapi untuk wisatanya sangat kurang sekali. 日本で有名なのはジャカルタ、ジョグジャカルタ、バリ島 とかインドネシアのイメージです。 Jadi orang Jepang itu ya ujung-ujungnya taunya cuma Jakarta, Jogja, Bali. Enggak, most 日本の有名な観 most 光地。 なんていうの、ポピ日本ュラーの有名な。 ポピュラーですね。 Yang populer pasti orang Jepang ke sana doang. Iya, soalnya Surabaya memang kurang. まあ確かにスラバヤはなんか観光地としてはまだまだまだこれからですって言ってください。 Jadi mereka berharap ya mungkin mulai saat ini bisa dikembangkan. Ya, kan mulai sudah ada pembangunan kota tua juga itu kan direvitalisasi. そう政府からもその観光地としても作られるし、あれは政府のおかげでそのチョクラミナと家には観光地になりました。なったね。だからあなたたちをおっしゃった通りこれからです。これからですね。そうです。これから頑張ってください。 Ya, semangat. Iya, terima kasih. Terus untuk pertanyaan terakhir, pendapat apa pendapat Anda tentang Museum Rumah Host Cokroaminoto ini? ここではどう思いますか？ここね、ここはね。チョクラミナトの家。あこの博物館についてはどう思いますか？いいと思います。 Ya, bagus. そうね。そういいと思うけど。そうだね。なんか足りないことがありますか？ムービーでさ、わかりやすい年表とか、こうヒストリーがあって、でこう一個ずつじゃなくてまずこうファースト最初に入ったところにこの人はこういうことをやった人ですっていうそのずらーっと長いのは必要ないと思うんです。簡単に
この人とこの人とこの人とこの人はこういうことを何をやりましたっていうのがまずバンとあると分かりやすもっと楽ですね。ね、写真だけだとこれ誰の写真とか、そうですね。これなんかガイドさんがいないとわからないですよ。そうですね. Ya, jadi ya bagus, cuma yang dikritik mungkin apa yang di luar itu kan satu full itu tulisannya panjang, Sejarah Cokro Aminoto itu jelek. Jadi disarankan misalnya kita masuk ke sini, lah itu ada ini namanya siapa, ini deskripsinya gimana secara gamblang. Terus di foto itu kan tulisannya juga kecil, coba diperpendek, diperbesar. Pokoknya orang lihat langsung tahu. Soalnya kalau tanpa guide kan orang nggak tahu ini siapa ya, ini siapa ya, ini siapa ya. Baca pun agak males soalnya terlalu panjang. Di situ juga agak males panjang. Jadi kecil. Ini koran tentang apa kan nggak tahu bahasa Indonesia. Itu kan jadinya mungkin seperti itu aja, diperpendek. Kemudian kayak ada alurnya loh mas. Ketika masuk ini Cokro Aminoto ini ngapain, mulai dari kecil kah, terus ketemu sama Presiden Soekarno, terus nikah sampai meninggal, terus baru pulang. 例えばここが原点で1902年だとしたらこうずっと年代を追ってそれはもうスタイルでそこでここにインドネシアのそのこう会議があってそれがここへ合流してでスカルドさんがここに参加しててでこう生きるとかねそういうのがそういうのがあるともう伝えました。ありがとうございます。そうすると分かりやすい。最初にねこう分かるのがね。Dia lebih ngerti lah orang asing. Soalnya kalau nggak ada guide-nya bingung ini foto apa nih. Tapi penjelasan guide-nya apa sudah bisa dimengerti? ガイドさんの説明は分かりやすいです。分かりやすいです。で、最初の入り口をもっと分かりやすくすると。写真だけだとさ、全然分からない。Iya, jadi kalau lihat foto doang nggak paham. Jadi butuh guide-nya ke sini. でもすごくいいです。Tapi beneran tempatnya すごくいい。すごくいい。頑張ね、本当に有名になってほしいです。Jadi pingin tempat ini juga terkenal ke depan. Sudah gitu aja mas. Terima kasih. ありがとうございます。Terima kasih.